Hai 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 Jindul Lovers Mania, ketemu lagi dengan saya nih, Gokil Om Jindul. I love you full, I love you full. Jindul Lovers, selamat malam ya di hari Rabu ini, tepatnya di tanggal 23 Desember 2020. Dan seperti biasa saya akan trading lagi di Binomo. Dan saya akan memberikan tutorial atau memberikan edukasi bagaimana sih trading tanpa menggunakan indikator yang mudah dipelajari, baik untuk pemula tentunya ya. Dan untuk yang sudah lama juga, ini tidak ada salahnya menambah input-input atau masukan-masukan Anda agar tradingnya bisa lebih baik lagi. Oke, lanjut aja ya. Oke. Oke teman-teman, saldo saya ada 8.531.476 ya. Oke, di sini kita ganti candlestick di sini dan kita akan menggunakan time frame 1 menit ya. Ini oke. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini hati-hati ya, karena ada shadow atas, ada shadow bawah yang tidak menentu di sini. Hati-hati ya, jangan trading di saat seperti ini di CryptoIdex ya. Kita akan coba di aset lain aja ya, dan di sini Euro USD kita lihat di 1 menitnya. Nah, oke teman-teman ya. Ini saya set dulu deh. Saya akan open di 1 juta aja. Oke. Oke. Ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini garis. Ini sebagai resisten. Nah, di sini ada shadow atas ya. Nah, ini sebagai resisten. Dan ini sebagai supportnya di saat ini yang paling bawah. Di sini juga ada shadownya. Aduh, kalau ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebagai supportnya. Ini sebagai resistennya. Ya. Kita harus membuat middle line dulu nih, middle line atau titik tengah, ya. Titik tengah di sini ada bundaran di sini. Nih, middle line-nya di sini ya. Kita buat di sini. Nah, tidak harus presisi sekali ya. Yang penting kita sudah tahu middle line-nya di sini. Kita buat lagi ada shadow di situ. Ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita lihat zonanya. Zonanya, iya ya. Ini zona nih, teman-teman. Ini juga zona, ya. Zona ini lebih besar. Zona ini lebih kecil, teman-teman. Udah nih, ya. Jadi trading tanpa menggunakan indikator adalah seni membaca candle atau seni membaca grafik ya. Kita sudah dikasih anugerah mata, kita sudah dikasih anugerah pikiran, maka kita harus pahami struktur harga ini ya. Dan candlestick itu adalah indikator loh sebetulnya teman-teman ya, karena candlestick itu ada penciptanya. Yang disebut harga ya ini, yang disebut harga. Ini harga nih. Nah, candlestick ini adalah mencerminkan ya. Kalau teman-teman mempelajari apa itu spin top, apa itu doji, apa itu harami, apa itu moroboju, apakah itu three-star soldier, apakah itu bearish equal filling dan sebagainya ya. Itu mencerminkan ya, seperti halnya mendung. Tanda-tanda mau hujan gitu. Teman-teman dipahami ya, untuk teman-teman yang baru mulai trading ya. Nah, ini zona, ini sebagai batasnya ya.
middle-nya di sini ya. Nah, kita harus memahami ini ada doji. Doji itu antara buyer dan seller menuju titik seimbang. Titik seimbang itu adalah dia akan meneruskan tren ataukah balik arah. Doji itu, ya. Sudah paham ya teman-teman ya? Nah, sudah paham belum? Harusnya sudah paham ya. Oke. Maka kita lihat dulu. Nah, di sini kita harus pahami. Di sini doji, di sini ada spin top. Dia berusaha untuk koreksi, lalu dia meneruskan, kita menunggu candle yang akan berjalan ini, teman-teman ya. Kita pakai durasi 2 menit. Kalau kita pakai 1 menit kali 2 atau kali 3, saya pakai kali 2 aja ya. Tuh ternyata berbalik dia, turun lagi ke bawah nih, turun lagi ke bawah. Kita harus lihat zonanya ada di bawah sini ya. Ini juga zonanya ya. Lihat space-nya. Anda open turun tidak salah, Anda open naik tidak salah. Kenapa? Karena zonanya cukup luas di sini. Kalau dia closing di atas ini, hati-hati juga karena di sini zonanya sempit. Kalau mau kita open ke bawah, kita tunggu dia naik menuju zona sini. Kalau dia tertembus ke atas, candlenya closing penutupannya, maka kita open ke atas. Kenapa? Karena tidak ada penghalang di sini, teman-teman. Ya, paham ya? Disebut breakout. Kalau ke bawah, breakdown. Iya, sudah paham ya? Mungkin agak lama ini, supaya teman-teman paham. Anda open turun ke bawah tidak salah, Anda open ke atas juga tidak salah, karena ada space zona. Nah, dari situ kita lihat rata-ratanya. Iya, kita sudah punya kan zonanya di sini. Lihat jaraknya, kalau kita open turun menuju sini, jaraknya gimana? Seperti itu ya. Kita pakai 2 menit pergantian. Kira saya open turun ke bawah. Kenapa? Karena zona sini cukup luas, kecuali dia tertembus ke atas ya. Nggak ada yang salah. Kita pakai 2 menit ya. Kita lihat nih. Jadi trading itu jangan takut salah, jangan takut rugi ya. Kalau rugi ya wajar, kita kan dagang, kita menganalisa. Kalau setiap open Anda pasti benar, ya harapannya sih seperti itu. Tetapi kita harus sadar, kita bukan dewa atau kita bukan dukun ya. Ambil ngudut coy, ngudut. Perhatikan, dia sudah di deket-deket zona yang kita buat, ya disebut middle di sini. Oke, naik terus kita bisa open lagi 2 kali. Kenapa saya open turun ke bawah? Karena dia di deket-deket zonanya ini. Ya, saya open 2 kali, di bawah saya open 1 kali. Kalau yang atas ini saya profit, artinya saya sudah untung 1. Kenapa? Karena yang bawah ini saya open 1, ini 2, begitu teman-teman ya. Kita lihat ya, waktu kita tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Jelap again ya. Masih ada untung ya. Kita lihat di situ. Nah, saya open 1 di sini rugi, tapi di sini saya open 2. Saya sudah merecovery yang 1 ini dan masih ada untungnya, teman-teman. Ini dicoret-coret, saya coret-coret supaya teman-teman paham. Ya.
Kalau masih belum paham, ditonton lagi, diulang lagi sampai teman-teman memahaminya. Seperti itu teman-teman ya. Ini kita hapus lagi. Buat coret-coretannya lagi. Di sini tadi middle-nya lihat. Nah, ini ada titik garis. Oke. Lihat. Nah, di situ. Ya, ini middle. Zonanya cukup luas ya. Tunggu. Ini saya open turun lagi. Dapatnya yang di bawah. Ingat, zonanya cukup luas di sini. Tapi hati-hati, di sini ada trojolan, ya. Cukup luas nih teman-teman. Trojolan tuh maksudnya ini penghalang nih, ini penghalang ya. Nah, di sini dia ada penghalang di situ. Kalau kita buat garis, hati-hati, cukup sempit di sini. Maka sebaiknya sih opennya naik, tunggu dulu dia turun dekat penghalang ini kalau mau open di sini gitu. Kalau dia tertembus ya mau nggak mau kita balik arah, open turun ke bawah. Profit lagi teman-teman, alhamdulillah ya. Ya, segitu dulu teman-teman penjelasan dari saya di video sesi ini untuk teman-teman biar setidaknya bisa lebih memahami bagaimana sih trading tanpa menggunakan indikator alat bantu, tapi kita menggunakan indikator yaitu mata kita, pikiran kita, dan kita menginterpretasikannya di dalam chart, di dalam grafik ini. Ya, karena kita sudah dikasih anugerah mata dan pikiran, maka kita memvisualisasikan, kita membayangkan bagaimana struktur harga itu di saat dia ini buyer mendominasikah atau sellerkah mendominasikah, kita harus memahami. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi, silakan, dan itu gratis. Panduan dan syaratnya ada di deskripsi di bawah video saya. By Minggu Kilam Jundo, I love you all, peace, bye bye. This is Team Ladladeros, powered by DJ John Sassy exclusive.